Di pesawat kargo, satu-satunya keluhan yang akan Anda dengar adalah raungan mesin. Paket-paket biasanya tidak meminta kopi atau selimut tambahan. Namun di balik cat yang kusam, itu tersembunyi sebuah rahasia. Pesawat-pesawat ini beroperasi dengan keganasan mekanis yang tidak akan pernah bisa ditanggung oleh jet penumpang. Hari ini kita menemukan mengapa mesin yang lebih tua sebenarnya adalah yang terkuat. Tetaplah di sini sampai akhir video, di mana kami mengungkapkan batas fisik absolut yang hanya berani dilintasi oleh pesawat kargo. Dua dunia, satu mesin yang sama, filosofi yang berlawanan. Mari kita ambil contoh nyata agar gambarannya menjadi jelas. Sebuah Boeing 757. Dalam versi penumpangnya, ia adalah pesawat ramping, berbadan sempit, yang selama beberapa dekade mengangkut turis ke pesisir Mediterania atau eksekutif antar kota-kota di Eropa. Dalam versi kargo, ia adalah kuda beban tak kenal lelah yang digunakan UPS, FedEx, atau DHL untuk meluncurkan paket melintasi samudera. Struktur logam, sayap, mesin, roda pendaratan, semuanya praktis identik. Jadi, jika mereka adalah pesawat yang sama, mengapa yang satu pensiun pada usia 25 tahun dan yang lainnya tetap aktif pada usia 40? Jawabannya ada pada dua konsep yang ditangani oleh insinyur aeronautika dengan ketepatan yang hampir medis, jam terbang dan siklus. Jam terbang sudah jelas, total waktu yang dihabiskan pesawat di udara. Sebaliknya, siklus lebih menipu. Setiap siklus adalah penerbangan lengkap. Dari saat pesawat mulai berjalan untuk lepas landas hingga berhenti di pintu tujuan. Dan di dalam setiap siklus, sesuatu yang krusial terjadi, penekanan udara. Selama lepas landas dan pendakian, badan pesawat mengembang untuk menjaga tekanan yang dapat dihuni di dalamnya. Selama penurunan dan pendaratan, ia mengempis. Proses mengembang dan mengempis ini seperti menekuk kaleng soda berulang kali. Tidak peduli seberapa kuat logamnya, seiring waktu, kelelahan muncul. Sebuah pesawat komersial jarak pendek dan menengah, seperti Boeing 737 atau Airbus 320, dapat melakukan 4, 5, atau bahkan 6 penerbangan sehari. Itu berarti 6 siklus penekanan udara setiap hari. Dalam 1 tahun, ia mengumpulkan lebih dari 1.500 siklus. Sebuah pesawat kargo, terutama yang beroperasi dengan model malam hub and spoke, biasanya melakukan 1 penerbangan ke pusat distribusi dan 1 penerbangan kembali. 1 atau 2 siklus per malam. Setahun, mungkin 700 siklus. Ketika sebuah pesawat komersial mencapai usia 25 tahun, ia mungkin memiliki 60.000 jam terbang, tetapi juga 50.000 siklus penekanan udara. Sebaliknya, sebuah pesawat kargo berusia 40 tahun mungkin memiliki 80.000 jam terbang, tetapi hanya 25.000 siklus. Kelelahan badan pesawat, musuh diam-diam yang menyebabkan retakan di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun, jauh lebih rendah pada pesawat kargo. Mereka tidak menua dengan cara yang sama karena hidup mereka tidak sama. Waktu kronologis bukan satu-satunya jam yang diperhitungkan. Jam sikluslah yang benar-benar mengikis jiwa pesawat. Rahasia angka G, ketahanan strukturalnya sama. Mitos lain yang tersebar luas adalah bahwa pesawat kargo datang dengan diperkuat dari pabrik, seolah-olah mereka memiliki kerangka tersembunyi yang membuatnya lebih tahan terhadap gaya ekstrem. Realitasnya jauh lebih sederhana dan mengejutkan. Mereka adalah pesawat yang sama. Ketika sebuah Boeing 767 keluar dari jalur perakitan di Everett, Washington, strukturnya dirancang untuk menahan gaya maksimum tertentu. Terlepas dari apakah ia akan berakhir diubah menjadi transportasi penumpang atau kargo. Kita berbicara tentang angka G yang terkenal. Semua pesawat komersial disertifikasi untuk menahan faktor beban batas 2,5 G positif, 2,5 kali beratnya, dalam konfigurasi bersih, dan faktor beban pamungkas 1,5 kali batas tersebut, yaitu 3,75 G. Melampaui faktor beban pamungkas adalah titik teoritis di mana struktur akan mulai berubah bentuk atau gagal. Angka ini sakral. Tidak peduli apakah pesawat membawa 200 penumpang dengan koper mereka atau 20 ton suku cadang industri, strukturnya harus menahan beban yang sama. Jadi, jika ketahanannya identik, dari mana datangnya persepsi bahwa pesawat kargo bisa lebih? Itu datang dari bagaimana ketahanan itu digunakan. Sebuah pesawat penumpang dibatasi tidak hanya oleh struktur, tetapi oleh kenyamanan dan keselamatan manusia yang dibawanya di dalam. Belokan 2G pada pesawat komersial penumpang akan menjadi pengalaman yang menakutkan.
Orang-orang akan berteriak, benda-benda akan terbang, kursi-kursi akan mengalami ketegangan yang tidak dirancang untuk itu. Di pesawat kargo, muatan diikat dengan jaring dan rel. Ia tidak merasa pening, ia tidak mengeluh. Batas fisiknya sama, tetapi batas operasionalnya jauh lebih luas karena penumpangnya bukan orang, melainkan benda mati. Terbang kosong bukan berarti terbang ringan. Ada faktor lain yang menguntungkan pesawat kargo, dan itu berhubungan dengan bagaimana berat didistribusikan di dalam pesawat. Dalam penerbangan komersial, penumpang adalah massa yang hidup dan tidak teratur. Mereka duduk di tempat yang ditunjukkan tiket mereka, tetapi berat mereka bervariasi, pusat gravitasi individu mereka tidak dapat diprediksi, dan selain itu, mereka bergerak. Mereka bisa pergi ke kamar mandi, mereka bisa berkerumun di bagian depan saat menunggu untuk turun. Pilot menghitung pusat gravitasi sebelum lepas landas berdasarkan perkiraan, tetapi selama penerbangan, massa tersebut sedikit berubah. Bagasi pun ditempatkan di bagasi yang tidak teratur, dalam wadah yang tidak selalu terisi secara homogen. Di pesawat kargo, skenarionya secara radikal berbeda. Barang dagangan dibawa dalam unit beban muatan, UDL. Wadah dan palet standar yang ditimbang, diukur dan ditempatkan pada posisi yang tepat di dalam badan pesawat. Setiap palet dipasang ke lantai melalui rel dan sistem pengikat yang mencegah pergerakan apapun. Para pemuat adalah spesialis logistik yang menghitung posisi setiap wadah agar pusat gravitasi pesawat berada pada titik optimal, tidak hanya untuk lepas landas, tetapi untuk semua fase penerbangan. Hasilnya adalah struktur yang tunduk pada gaya yang jauh lebih dapat diprediksi. Tidak ada pergeseran berat yang tiba-tiba, tidak ada massa yang bergerak tiba-tiba. Muatannya padat, stabil, dan diketahui. Ini memungkinkan pilot untuk terbang dengan presisi lebih tinggi, dan jika perlu melakukan manuver yang lebih energik dengan mengetahui bahwa perilaku pesawat akan sesuai dengan yang mereka harapkan, tanpa kejutan. Kelelahan tidak sama untuk semua. Mari kita kembali ke konsep kelelahan, karena ini adalah kunci untuk memahami umur panjang dari raksasa-raksasa ini. Ketika sebuah pesawat lepas landas dan naik ke ketinggian jelajahnya, perbedaan tekanan antara bagian dalam dan luar badan pesawat bisa lebih dari setengah kilo per sentimeter persegi. Untuk pesawat seperti Boeing 747, itu berarti gaya total yang bekerja pada badan pesawat yang mencoba mengembangkannya adalah beberapa puluh ton. Logam tersebut sedikit menyerah, meregang, menyesuaikan diri. Kemudian saat turun dan mendarat, tekanan disamakan dan badan pesawat kembali ke keadaan aslinya. Siklus ini, yang diulang ribuan kali, adalah yang menghasilkan retakan mikro. Bayangkan sekarang dua pesawat kembar. Satu, sebuah Airbus A330 yang melakukan rute transatlantik, New York-London, pergi dan pulang. Itu adalah dua siklus sehari. Yang lainnya, sebuah A320 yang melakukan rute jarak pendek, Madrid-Barcelona, Barcelona-Palma, Palma-Madrid, Madrid-Sevilla. Pesawat itu mengumpulkan 4, 5, atau 6 siklus setiap hari. Setelah 10 tahun, A330 akan memiliki sekitar 7.000 siklus. Sebaliknya, A320 akan mendekati 18.000. Akumulasi kelelahan lebih dari 2 kali lipat. Pesawat kargo sebagian besar seperti A330, penerbangan panjang, sedikit siklus. Bahkan pesawat kargo yang melakukan rute domestik di Amerika Serikat biasanya beroperasi dalam model malam 1 siklus. Mereka berangkat dari pangkalan mereka pada sore hari, terbang ke hub, dan kembali pada dini hari. 1 siklus per malam, 365 siklus setahun, 10 tahun, 3.650 siklus. Sebuah pesawat komersial jarak pendek dapat melampaui angka itu dalam waktu kurang dari 3 tahun. Paradoks baja tua diselesaikan dengan matematika sederhana, bukan karena logamnya lebih kuat, tetapi karena ia telah menjalani lebih sedikit kehidupan yang intens. Pemeliharaan, agama yang menyamakan segalanya. Namun bahkan dengan lebih sedikit siklus, pesawat berusia 40 tahun tetaplah pesawat berusia 40 tahun. Aluminium menua, sistem aus, kabel menjadi kering. Bagaimana mungkin mereka tetap terbang dengan keamanan total? Jawabannya adalah satu kata yang dalam penerbangan diucapkan dengan huruf besar, pemeliharaan.
Industri aeronautika memiliki sistem pemeriksaan yang sangat ketat dan mendalam, sehingga dalam arti tertentu, pesawat yang dirawat dengan baik bisa menjadi lebih baru daripada pesawat yang tidak dirawat dengan baik dengan usia separuhnya. Ada beberapa tingkat pemeriksaan yang dikenal dengan huruf. Pemeriksaan A dan B adalah yang paling sering setiap beberapa bulan dan berfokus pada pemeriksaan visual, penggantian oli, pemeriksaan sistem. Namun yang benar-benar penting bagi umur panjang adalah pemeriksaan C dan D. Pemeriksaan C adalah pemeriksaan besar yang dapat berlangsung berminggu-minggu dan memerlukan pembongkaran sebagian pesawat untuk memeriksa struktur yang tersembunyi. Dan kemudian ada pemeriksaan D yang juga dikenal sebagai pemeriksaan pemeliharaan besar atau overhaul. Dalam pemeriksaan D, pesawat dibongkar hampir seluruhnya. Kursi, panel interior, sistem dapur, toilet dilepas. Badan pesawat dikosongkan hingga menjadi seperti pipa logam besar. Kemudian, tim inspektur memeriksa setiap sentimeter persegi dengan kaca pembesar, cairan penetran, sinar X, dan ultrasonik, mencari tanda-tanda kelelahan atau korosi apapun. Sayap dibongkar sebagian untuk memeriksa balok penopang. Mesin dikirim ke bengkel khusus di mana mereka dibongkar bagian demi bagian. Sebuah pesawat kargo berusia 30 tahun telah melalui beberapa pemeriksaan D sepanjang hidupnya. Dalam setiap pemeriksaan, komponen apapun yang menunjukkan tanda keausan sekecil apapun telah diganti. Bagian-bagian badan pesawat yang telah mengumpulkan siklus terbanyak, seperti pintu penumpang yang tidak lagi digunakan, telah diperiksa dengan ketelitian yang obsesif. Hasilnya adalah bahwa meskipun pesawat itu berusia puluhan tahun, integritas strukturalnya sebanding dengan yang jauh lebih muda. Pemeliharaan bertindak sebagai penyeimbang, meratakan perbedaan yang telah diciptakan oleh waktu dan penggunaan. Ini bukan sihir, ini adalah uang yang diinvestasikan dalam keselamatan. Dan dalam dunia kargo, di mana pesawat yang berhenti adalah uang yang tidak masuk, investasi dalam pemeliharaan adalah prioritas absolut. Agama pemeriksaan D adalah apa yang memungkinkan raksasa logam itu tetap menderu di malam hari, menantang logika kalender. Tekanan ekonomi ketika pesawat tidak bisa berhenti. Di balik setiap lepas landas malam hari, ada kalkulator yang bekerja tanpa henti. Sebuah pesawat komersial penumpang jarak jauh, seperti Boeing 777, dapat terbang antara 12 dan 14 jam sehari pada rute transkontinental. Tetapi harinya memiliki batas alami, jadwal bandara, giliran kerja kru, permintaan penumpang yang lebih suka terbang di siang hari. Ketika pesawat itu mendarat dan diparkir, ia mulai kehilangan uang. Setiap menit di darat adalah aset yang tidak menghasilkan pendapatan. Di dunia kargo, persamaannya berbeda. Sebuah pesawat kargo tipikal beroperasi dalam jendela malam 8 sampai 10 jam. Tetapi di dalam jendela itu, intensitasnya maksimal. Tidak ada waktu mati. Pesawat lepas landas, terbang ke tujuannya, bongkar muat, memuat kembali, dan lepas landas lagi jika rute memungkinkan. Tekanan ekonomi sangat sengit karena kontrak pengiriman mendesak tidak mentoleransi penundaan. Perusahaan seperti FedEx atau UPS tidak bisa membiarkan pesawat tertunda karena pemeliharaan preventif atau keputusan konservatif. Itu tidak berarti mereka terbang dengan masalah, melainkan perencanaan yang sangat teliti, sehingga penyimpangan apapun memiliki biaya yang langsung dan nyata. Amortisasi aset juga memainkan peran krusial. Sebuah maskapai penumpang membeli pesawat baru dan berencana memilikinya dalam armadanya selama sekitar 20 tahun. Setelah itu, ia akan menjualnya atau mengubahnya menjadi pesawat kargo. Selama 2 dekade tersebut, ia berusaha memaksimalkan jumlah kursi yang terjual per kilometer terbang. Ini adalah bisnis volume dan citra. Pesawat baru menarik penumpang. Sebaliknya, perusahaan kargo membeli pesawat yang telah menyelesaikan masa pakai komersialnya, seringkali dengan masa tugas 15 atau 20 tahun, dan mengubahnya untuk tetap terbang selama 20 tahun lagi. Biaya akuisisi jauh lebih rendah, tetapi biaya operasional per penerbangan harus sangat rendah agar bisnis tersebut menguntungkan. Ini berarti setiap penerbangan harus membawa beban semaksimal mungkin. Bahkan jika itu berarti lepas landas dari landasan pacu yang lebih pendek dengan bahan bakar lebih banyak dari yang dibutuhkan jika harus dialihkan, atau menghadapi kondisi meteorologi yang akan dihindari oleh pesawat penumpang karena protokol. Margin keuntungan dalam penerbangan kargo bisa hanya beberapa ratus dolar, dan itu memaksa untuk memeras setiap gram kinerja dari pesawat.
Ini bukan kecerobohan, ini adalah kebutuhan ekonomi murni. Penumpang yang tidak pernah mengeluh, barang dagangan sebagai keuntungan. Sekarang kita sampai pada inti perbedaan filosofis antara kedua dunia tersebut. Dalam pesawat penumpang, setiap manuver dibatasi oleh kehadiran manusia. Belokan tajam, pendekatan yang curam, lepas landas dengan kecepatan pendakian maksimum, semua itu menimbulkan ketidaknyamanan, ketakutan dan, dalam kasus ekstrim, cedera. Penumpang bukan hanya alasan penerbangan, mereka juga batasan utamanya. Maskapai menginvestasikan jutaan dolar agar penerbangan berjalan mulus, agar lepas landas berjalan bertahap, agar pendaratan hampir tidak terasa. Pengalaman penumpang adalah produk yang dijual. Di pesawat kargo, produk itu tidak ada. Penumpangnya adalah sekumpulan palet barang dagangan yang diamankan dengan jaring dan rel. Ia tidak merasa pening, ia tidak mengeluh tentang kebisingan, ia tidak memanggil pramugari karena anggurnya terlalu dingin. Satu-satunya kekhawatiran adalah beban sampai dalam keadaan utuh dan tepat waktu. Ini membuka berbagai kemungkinan operasional yang hanya bisa diimpikan oleh pilot komersial. Misalnya, pendekatan yang curam. Di bandara yang sulit seperti London City atau Lugano, pesawat komersial harus mengikuti jalur penurunan yang sangat halus agar tidak membuat penumpang tidak nyaman. Sebuah pesawat kargo dapat melakukan penurunan dengan sudut yang jauh lebih besar, menghemat waktu dan bahan bakar, selama landasan pacu memungkinkan dan beban terikat dengan baik. Hal yang sama terjadi dengan lepas landas dengan kecepatan pendakian maksimum. Ketika sebuah pesawat penumpang lepas landas, pilot biasanya mengurangi daya sesaat setelah meninggalkan landasan agar pendakian lebih mulus dan senyap bagi tetangga bandara. Sebuah pesawat kargo, terutama jika membawa beban berat dan perlu mencapai ketinggian dengan cepat untuk melewati gunung atau menghindari badai, akan mempertahankan daya maksimal hingga mencapai ketinggian jelajah. Pesawat bergetar, mesin menderu, tetapi beban tidak peduli. Bahkan dalam situasi darurat, perbedaannya sangat jauh. Sebuah pesawat penumpang yang menemui turbulensi hebat harus mengurangi kecepatan dan mencari ketinggian yang lebih stabil untuk melindungi penumpang dari cedera. Sebuah pesawat kargo, jika beban terikat dengan baik, dapat melewati turbulensi yang sama tanpa terlalu banyak mengurangi kecepatan, karena satu-satunya batas adalah integritas struktural pesawat, yang sama dengan pesawat komersial. Absennya manusia yang rapuh di kabin penumpang mengubah pesawat kargo menjadi mesin yang lebih bebas, lebih agresif, lebih efisien. Batasnya tidak ditentukan oleh ketakutan, melainkan oleh fisika. Tarian dengan meteorologi dan saya bisa atau tidak bisa. Malam bukan hanya keheningan dan kegelapan, ia juga merupakan panggung di mana meteorologi menjadi lawan yang lebih tidak terduga. Pesawat kargo, karena sifatnya sendiri, menghadapi kondisi yang akan membuat maskapai penumpang manapun menghentikan operasinya. Badai terisolasi yang muncul tanpa peringatan sebelumnya, angin samping yang mendekati batas, kabut tebal yang mengurangi jarak pandang hingga hampir nol. Bagi penerbangan komersial, kondisi ini adalah alasan pengalihan atau pembatalan. Bagi pesawat kargo, itu adalah bagian dari pekerjaan. Mengapa ada perbedaan ini? Pertama, karena mereka memiliki fleksibilitas untuk menunggu. Sebuah pesawat penumpang dengan 200 pelancong di dalamnya tidak dapat berputar-putar tanpa henti menunggu cuaca membaik. Bahan bakar terbatas dan kesabaran penumpang juga terbatas. Sebuah pesawat kargo dengan bebannya yang aman dan tanpa harus bertanggung jawab kepada siapapun selain perusahaannya sendiri, dapat tetap berada dalam pola tunggu selama waktu yang dibutuhkan, atau beralih ke bandara alternatif dan menunggu di sana sampai kondisi membaik. Tidak ada tekanan karena pengalaman penumpang. Kedua, karena sistem dan pelatihan mereka dikalibrasi untuk skenario ini. Pesawat kargo modern membawa radar cuaca yang sama dengan pesawat komersial, tetapi para pilot dilatih untuk menafsirkannya secara lebih agresif. Mereka tahu persis di mana inti badai berada, tepi mana yang kurang bergejolak, dan bagaimana cara menghindarinya dengan pengalihan minimum. Selain itu, banyak pesawat kargo mempertahankan sistem navigasi dan komunikasi yang memungkinkan mereka beroperasi di bandara dengan bantuan minimal, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh pesawat komersial yang lebih modern, yang bergantung pada GPS dan sinyal darat. Ketiga, dan mungkin yang paling penting, pengambilan keputusannya berbeda. Di pesawat penumpang, pertanyaan saat menghadapi badai adalah, dapatkah saya melewatinya tanpa penumpang menderita? Di pesawat kargo, pertanyaannya adalah, dapatkah saya melewatinya tanpa merusak muatan atau pesawat?
Itu adalah dua pertanyaan yang sangat berbeda. Yang pertama mencakup faktor manusia yang tidak terduga dan sensitif. Yang kedua murni teknis. Dan ketika jawaban teknisnya adalah ya, pesawat kargo terus maju sementara pesawat komersial berputar sejauh 100 km. Bukannya pesawat kargo lebih berani, tetapi persamaan risikonya tidak mencakup variabel ketakutan. Lain kali Anda mendengar deru pesawat di dini hari, pikirkan apa yang dibawanya. Mungkin itu adalah suku cadang yang akan menjalankan lift di gedung Anda, atau buku yang Anda pesan secara online, atau perawatan medis yang dibutuhkan seseorang besok. Kebisingan itu bukan gangguan, itu adalah detak jantung ekonomi global yang bekerja pada performa penuh.